Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuryanima dengan NIM 8595576341. UT Majin. Di sini saya akan mengerjakan tugas video filsafat ilmu, yaitu filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. 1. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. 2. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarso Suntulodo, ing madya mangunkarso dan tuturi handayani. 3. Analisis revalensi penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. 4. Refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. 1. Makna pilar dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyangga utama yang menjadi pondasi bagi berlangsungnya sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan berfokus pada penyampaian ilmu pengetahuan saja, tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan moral peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan, tetapi juga membentuk kepribadian yang baik, mandiri, dan tanggung jawab. Di Indonesia, salah satu tokoh yang memberikan dasar penting dalam pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena gagasan pemikirannya yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan Indonesia sampai saat ini. 2. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip pendidikan yang menjadi dasar dalam proses mendidik, yaitu A. Ing ngarso Suntulodo, artinya di depan memberi teladan. Prinsip ini menekankan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi teladan yang baik atau contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga melalui sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari. Contohnya, guru harus menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sopan dalam menggunakan teknologi digital maupun media sosial. B. Ing madya mangunkarso, artinya di tengah membangun prinsip semangat. Prinsip ini menjelaskan bahwa guru harus hadir di tengah peserta didik untuk membimbing dan memotivasi atau membangun semangat belajar mereka. Guru tidak hanya menjadi pemberi materi, tetapi juga teman belajar yang mampu menciptakan suasana pembelajaran aktif dan menyenangkan. C. Tuturi handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru memberikan dukungan dan kepercayaan peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa untuk menemukan potensi dirinya serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. 3. Relevansi di era digital. Di era digital, prinsip-prinsip tersebut tetap penting diterapkan. Guru harus memberikan contoh penggunaan media sosial dan internet secara bijak. Guru perlu membuat pelajaran daring lebih kreatif dan harus interaktif. Siswa harus dibimbing agar mampu berpikir kritis dalam menggunakan informasi dari internet. Namun, ada beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, kurangnya interaksi sosial, dan kesenjangan akses teknologi. 4. Refleksi dan kesimpulan. Menurut saya, pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan saat ini. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, etika, dan tanggung jawab peserta didik. Dengan menerapkan keteladanan, motivasi, dan pendampingan, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter di era digital ini. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.